Apa kabarnya anak-anak sekalian? Bersyukur sekali untuk kita melanjutkan pembahasan hari ini tentang apa yang disebut tujuan hidup kita. Beberapa waktu lalu Bapak pernah menyatakan bahwa manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dan manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah ditujukan untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Hari ini Bapak mau berbicara, mau menyatakan kepada anak-anak sekalian, apa maksudnya menikmati Allah? Emangnya Allah itu kue donat yang bisa dinikmati? Oh, nikmat sekali. Bukan. Lalu, apa yang disebut menikmati Allah? Nah, hari ini Bapak mau membawa kamu sekalian membaca satu firman Tuhan yang begitu indah. Tapi sebelumnya, mari kita semua sama-sama berdoa. Ayo kita berdoa, ikut Bapak berdoa. Bapa di sorga, berkati kami saat ini, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami benar-benar mengerti bagaimana kami hidup menikmati Allah seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon belas kasih Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak mau baca satu ayat firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari salah satu nabi kecil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Habakuk. Dari Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. 2 ayat saja. Kamu dengar ayat ini baik-baik, kamu coba pelan-pelan melihat bagaimana hati seorang nabi yang begitu mencintai Tuhan dan menikmati Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Dengar ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, Habakuk tinggal di Yerusalem. Saat itu Israel dalam keadaan yang begitu makmur. Tapi mereka jauh dari Tuhan. Mereka menjadi kehidupan yang jahat, melawan Tuhan, tidak mau tunduk kepada Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala. Oh, Tuhan harus menyatakan penghukumannya kepada umat yang bebal ini. Maka Tuhan katakan kepada Habakuk, aku akan menghukum bangsa ini. Aku akan mengirim bangsa lain, bangsa kafir akan menghajar Israel. Oh, Habakuk sedih. Tuhan, bagaimana kalau umatmu dihancurkan oleh bangsa lain? Malu. Tapi Tuhan bilang, tidak, karena mereka sudah hidup dalam dosa. Mereka sudah melawan Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan kepada Habakuk, Israel akan dihancurkan. Seluruh hartanya akan diambil. Seluruh kemewahannya akan diambil. Akan dirampas oleh bangsa-bangsa lain. Lalu Habakuk menerima itu dengan hati yang memang sedih sekali. Tapi yang indah jawaban dari Habakuk. Di dalam ayat tadi. Tanda Habakuk bukan sedih karena hartanya akan diambil. Bukan sedih karena seluruh kekayaan dan kemewahan diambil. Dia sedih karena Israel begitu berdosa. Masalah harta justru Habakuk menjawab apa tadi? Dia bilang apa? Sekalipun lembu sapi berhalau dari kurungan. Sekalipun pohon zaitun, pohon ara tidak lagi berbuah. Pada zaman itu mereka makan dari pohon-pohon seperti itu. Buah-buahnya dimakan, lalu nanti susu dari binatang-binatang dan daging dari binatang yang dipotong. Tapi kalau penjajah sudah masuk, semua harta dirampas. Makanan tidak ada, susu tidak ada, tumbuh-tumbuhan sudah dihancurkan semua, binatang semua sudah dirampok. Oh, makan apa dong? Uang diambil semua, mau beli apa? Tidak ada lagi apa-apa. Miskin total. Habis semuanya. Tapi Habakuk menjawab apa? Yang menjadi isi hati Habakuk. Dia tidak peduli kalaupun dia menjadi miskin. Dia tidak peduli kalaupun dia hidup susah. Yang terpenting baginya adalah hidup beria-ria. Inilah yang disebut menikmati Tuhan. Hati Habakuk hanyalah untuk Tuhan. Hati Habakuk adalah untuk mau terus dekat Tuhan.
Sekalipun dia tidak memiliki apa-apa lagi, tapi dia masih bersuka cita. Karena dia tetap memiliki Tuhan. Dia tetap menikmati Tuhan. Anak-anak sekalian, apakah yang disebut menikmati Tuhan? Alkitab menyatakan, menikmati Tuhan berarti dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Panggilan hidup kita bukan untuk menikmati kenikmatan dunia saja yang sementara ini. Kita bisa menikmati PlayStation main? Boleh. Kita bisa menikmati bermain-main dengan teman-teman? Boleh. Tapi hidup kita bukan hanya untuk menikmati itu. Itu hanya kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang sedikit. Bukan berarti tidak boleh main. Tapi tujuan hidup kita bukan untuk main-main. Boleh main? Boleh. Apakah hidup kita hanya untuk main? Tidak. Main hanya sebagian kecil. Tapi anak-anak dengar baik-baik. Kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada main game. Kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada jalan-jalan. Kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada berlari-lari sama teman-teman. Ada satu kenikmatan yang tertinggi yang Alkitab katakan. Kenikmatan yang paling puncak. Yaitu kenikmatan karena hidupmu dekat dengan Tuhan. Oh, dengar ya. Nikmatnya dekat dengan Tuhan jauh lebih nikmat daripada apapun. Karena apa? Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, kebahagiaan yang sejati ada di dalam hati kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kesukacitaan terbesar ada di dalam hidup kita. Karena apa? Kita dekat dengan Allah yang menciptakan kita. Kita dekat dengan Allah yang menjadikan semua alam semesta. Kita dekat dengan Allah yang menjadi sumber segala berkat. Bapak tanya sama kamu ya. Coba kamu pikir. Kamu pilih mana? Kamu pilih kue tar 1 biji. Atau kamu pilih dekat dengan orang yang bisa bikin kue tar banyak sekali. Kamu pilih berkatnya atau sumber berkatnya? Ulangi ya. Kalau kamu disuruh pilih, di hadapan kamu ada satu kue tar yang begitu besar. Lalu di sebelah sini ada orang yang membuat kue tar itu. Dia bisa bikin kue tar banyak sekali. Nah, Bapak sekarang tanya sama kamu. Kalau kamu disuruh pilih, kamu pilih kue tarnya atau pilih pembuat kue tarnya? Nah, kamu pasti pilih pembuat kue tarnya kan? Karena kue tar cuma satu. Pembuat kue tar bisa bikin banyak. Kamu pilih pembuat kue tarnya. Kalau sekarang Bapak tanya, kamu pilih menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini atau menikmati Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini? Kamu pilih siapa? Waktu pertanyaan ini ditanyakan sama Bapak, Bapak pikir lama sekali. Iya ya, kalau pikir main-main, pikir senang-senang, wah nikmatnya dunia. Tapi saya tidak temukan kenikmatan yang tertinggi. Menikmati Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dengan dekat dengan Tuhan, saya tahu apa tujuan Tuhan menciptakan alam. Dengan dekat dengan Tuhan, saya tahu apa kesukacitaan terbesar. Karena tidak ada yang lebih nikmat daripada dekat dengan Tuhan. Inilah tujuan Tuhan mencipta kita. Untuk kita bisa menikmati Dia. Inilah kesukaan terbesar dengan kita bisa dekat dengan Tuhan. Oh, sekarang ada yang tanya, oke Pak, saya mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana dong caranya supaya dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan berarti apa? Kita dekat dengan firman Tuhan. Dan kita dekat dengan doa. Dengan apa? Dengan firman Tuhan dan dengan doa. Dengan hati kita mau setiap hari baca firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Dengan kita setiap hari mau berdoa datang kepada Tuhan. Di situ kita ngerti apa yang disebut dekat dengan Tuhan. Di situ kita mengerti apa yang disebut menikmati Tuhan. Karena waktu kita baca firman Tuhan, hati kita menjadi hati yang tenang. Walaupun banyak sekali masalah, walaupun begitu banyak kesusahan yang datang menerpa kita, kita akan tetap hidup bahagia.
Waktu kita misalnya main PlayStation senang, tapi waktu masalah banyak sekali. PlayStation bisa bikin hati kita senang enggak? Enggak bisa. Oh, waktu kita maunya senang jalan-jalan, tapi kita punya masalah besar. Jalan-jalan bisa menenangkan pikiran kita enggak? Cuman menenangkan sebentar. Itu namanya kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang semu. Kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan di mana hati kita terus berjalan dalam kebenaran karena kita dekat dengan Tuhan. Inilah kenikmatannya, melalui hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, hidup bersekutu dengan Tuhan, terus memikirkan isi hati Tuhan. Anak-anak sekalian pasti tahu lagu ini. Lagu yang sering kita nyanyikan, tapi sering hanya kita nyanyikan, tidak kita hidupi. Lagunya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau turut. Baca apa? Kitab suci. Doa sekapan? Setiap hari. Dengan hidup seperti itu, anak-anak akan sadar apa arti hidupmu untuk menikmati Tuhan. Dengan hidup yang mau tekun baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari, kamu menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan hidup dalam kebenaran, sehingga hidupmu menjadi terang dan berkat besar bagi zaman ini untuk Tuhan pakai kamu melalui hati yang terus dekat dengan Tuhan. Mau? Pikirkan, karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mau datang dekat dengan kamu. Saatnya kamu datang mau mendekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kamu pikirkan baik-baik supaya hatimu menjadi hati yang terus mencintai Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.